Hari sudah petang. Sebentar lagi malam. Bagaimana kabarmu, Cuk? Simak dongeng Aki di Untuk melindungi privasi keluarga pelaku peristiwa, maka saya sengaja menyamarkan identitas mereka. Sudah hampir sebulan, Wak Dirman terbaring lemah di tempat tidurnya. Tubuhnya kurus kering. Kedua kaki dan tangannya tinggal tulang terbungkus kulit. Tapi perutnya membesar seperti wanita hamil 9 bulan, bahkan lebih. Secara fisik, Wak Dirman seperti korban busung lapar. Tidak seperti lazimnya orang sakit, Wak Dirman tidak dapat berbaring. Dia hanya bisa duduk dengan disandari bantal di belakang punggungnya. Ini dilakukan karena setiap berbaring, nafasnya sesak. Seolah-olah ada bongkahan batu besar yang menghimpit dadanya. Tuntunan kalimat syahadat dan lafaz-lafaz ilahiyah yang dibisikkan oleh istrinya, anak, dan kerabatnya sama sekali tidak diheraukannya. Dari bibirnya hanya terdengar suara rintihan kesakitan. Sangat-sangat sakit. Keluarga besarnya hanya bisa menangis melihat penderitaan orang yang dicintainya yang begitu memilukan sekarang ini. Sangat menyedihkan. Sedangkan istrinya, Watik, terpekur di ujung tempat tidur sambil mengusap lembut kaki Wak Dirman, suaminya. Upaya pengobatan sudah dilakukan. Hasil diagnosa dokter menyebutkan bahwa Wak Dirman mengalami penyumbatan usus. Memang, sudah 10 hari dia tidak bisa buang air besar. Bayangkan, 10 hari. Bahkan buang angin juga tidak bisa. Mungkin karena itulah lama-lama perutnya membesar. Dokter sudah berupaya dengan memberikan resep obat-obatan pencahar. Namun sepertinya kotoran di usus Wak Dirman mampet dan menumpuk, hingga membuat perutnya kian membesar dan nafasnya sesak. Tetangga yang menyaksikan penderitaan Wak Dirman hanya bisa mengusap dada dan banyak mengucap istighfar. Di antara mereka bahkan bertanya-tanya, dosa apa ya yang sebenarnya pernah diperbuat Wak Dirman semasa mudanya sehingga dia mengalami penyakit itu? Maklum saja, setahu mereka, sosok Wak Dirman adalah seorang pedagang warung nasi goreng yang cukup berhasil. Dan selama ini Wak Dirman terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Dari hasil penjualan warung nasi gorengnya, Wak Dirman memiliki rumah yang megah, sawah yang tersebar di beberapa tempat, serta beberapa mobil angkutan di samping mobil pribadinya sendiri. Di masa tuanya, Wak Dirman dikenal cukup kaya untuk ukuran orang kampung. Tapi jelas para tetangganya tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Wak Dirman pernah melakukan perjanjian gaib dengan penghuni Goa Keramat di wilayah Jawa Timur. Hanya sahabatnya saja yang tahu rahasia ini. Wak Jafar. Demikian nama seorang sahabat. Dari penuturan Wak Jafar inilah terungkap perjalanan hidup Wak Dirman di masa mudanya. Dirman muda adalah seorang yang taat beribadah dan rajin bekerja. Segala upaya telah dilakukan untuk mengangkat ekonomi keluarganya yang miskin. Dirman yang menikahi Atika terpaksa berganti-ganti pekerjaan, mulai dari buruh bangunan, buruh bongkar muat di pelabuhan, hingga menarik becak pernah dijalaninya. Tutur Wak Jafar mulai bercerita. Hingga memiliki 3 orang anak, kehidupan Dirman belum juga berubah. Upah bekerjanya habis saja untuk kebutuhan anak dan istrinya. Tak jarang keluarga kecil itu harus makan nasi dengan lauk ikan asin atau kerupuk saja. Kemalangan hidup makin dirasakan Dirman saat anak ketiganya yang bernama Agus terserang penyakit kanker mata. Awalnya, Agus yang berumur 4 tahun ini bermain-main dengan temannya. Tanpa sengaja mata Agus cedera, terkena pelor peluru plastik dari senapan angin temannya. Saat itu karena tiada uang,
Dirman hanya membelikan Agus obat tetes mata saja. Tapi hal ini berakibat fatal. Mata Agus menjadi merah dan makin bengkak. Sebagai sahabat, Jafar muda menyarankan Dirman membawa anaknya ke dokter mata. "Man, ayolah kita bawa Agus ke dokter mata. Kulihat anak itu setiap hari menangis menahan sakitnya. Lagi pula matanya yang semakin hari itu semakin membesar. Aku takut nanti anak itu menjadi buta." Demikian kata Wak Jafar kala itu. "Jafar, sahabatku, aku tahu, aku sebenarnya juga kasihan melihat Agus. Tapi kau tahu kan dari mana aku punya uang? Untuk makan saja kami sering hutang di warung. Dan akhir bulan setelah gajian baru aku bisa bayar," keluh Dirman. Karena kasihan, Jafar dan istrinya membawa Agus ke dokter. Hasil diagnosa dokter menyimpulkan mata Agus harus dioperasi dan retina mata kanannya harus dibuang untuk mencegah sel-sel kanker menyebar ke retina mata kirinya. Keadaan ini membuat Dirman dan istrinya syok. Nah, pikiran Dirman yang kalut itu membawanya berkenalan dengan dunia hitam. Lewat temannya sesama buruh, Dirman diberitahu lokasi pesugihan di salah satu gunung di Jawa Timur. Kata Wak Jafar, Dirman benar-benar sudah gelap mata. Yang ada dalam pikirannya cuma mendapatkan uang yang banyak untuk berobat untuk anaknya dan merubah kehidupan mereka yang sangat miskin ini. Saat rencana ini diberitahukan kepada sahabatnya, Jafar, dia menasihati Dirman. "Ingat Man, bersekutu dengan siluman pada akhirnya akan membawa kesengsaraan. Jangan kau lakukan itu. Far, biarlah aku tetap meneruskan keinginanku apapun resikonya. Daripada aku terus-terusan juga menderita kemiskinan seperti ini kan. Kau tahu sendiri, utangku juga makin lama makin banyak, Far. Apalagi untuk berobat untuk Agus. Utangku jadi kian menumpuk. Kasihan, anak dan istriku terus menderita. Kalau aku berhasil, aku kan bisa mengoperasikan mata si Agus," gila Dirman. Setelah menitipkan anak dan istrinya pada Jafar, Dirman muda berangkat ke Jawa Timur. Jafar yang mengantar kepergian Dirman ke pelabuhan Belawan hanya dapat membekalinya dengan sedikit uang untuk makan. Sedangkan istrinya, Dirman mengatakan dikontrak sebagai buruh bangunan di salah satu perusahaan di daerah Jawa Timur. Begitulah, setelah 2 minggu kepergiannya, kejadian tragis tiba-tiba menimpa keluarga Dirman. Anaknya si Agus tiba-tiba saja mengalami panas tinggi hingga kejang-kejang. Jafar beserta istrinya, juga Ati, istri Dirman, segera membawa Agus ke rumah sakit. Namun nyawa anak ini tidak tertolong lagi. Menurut dokter, mata Agus infeksi. Sel-sel kanker itu sudah menyebar kemana-mana. Inilah yang menyebabkan kematian Agus. Dalam pandangan masyarakat awam yang didukung oleh analisa medis, kematian Agus memang dikarenakan sakit kanker. Tidak demikian dalam pandangan alam gaib. Kematian Agus adalah keberhasilan Dirman bersekutu dengan penghuni gaib gunung di Jawa Timur itu. Mengerikan sekali. Tanpa setahu siapapun, Agus adalah tumbal Dirman untuk penghuni alam gaib pesugihan yang dipujanya. Sebulan kemudian, Dirman pulang ke kampungnya. Ketika istrinya memberitahu bahwa anaknya meninggal, Dirman pura-pura menangis sedih. Padahal di dalam hatinya tersenyum puas dengan hasil kerja pesugihannya. Malamnya usai makan, Dirman menyerahkan sekepok uang pada istrinya. "Bu, ini aku ada sedikit uang dari hasil kerja di Jawa sana. Aku mau kita berubah dan mulai usaha baru. Aku sudah capek jadi buruh bongkar muat," kata Dirman berbohong. "Hah, astaga, banyak sekali uang ini. Mau dibuat usaha apa, Pak?" tanya Atik istrinya. "Ketika di Jawa sana, aku melihat seorang pedagang nasi goreng yang cukup berhasil. Aku juga sempat bekerja dan belajar meracik bumbu padanya. Aku mau kita mencoba usaha tersebut, Bu," jelas Dirman.
Tapi apa kamu yakin kita mampu berjualan? Karena selama ini kan kamu hanya buruh bongkar muat, Pak, kata Atik dengan ragu. Bu, kamu harus bantu aku. Kita cari tempat berjualan di persimpangan yang ramai dan banyak dilalui kendaraan. Untuk menarik banyak pelanggan, kita kasih harga nasi gorengnya lebih murah dari pedagang yang lain. Aku yakin kok kita akan berhasil. Setelah mendapat tempat di perempatan jalan, Dirman dan istrinya mulai menggelar dagangannya. Satu persatu pembeli mulai berdatangan. Dalam beberapa bulan saja warung nasi goreng Dirman maju dengan pesat. Bagi pelanggan, nasi goreng Dirman memang sangat istimewa. Cita rasanya sangat enak. Bahkan, setelah terkenal, Dirman mendapat julukan Wak Jorok. Entah siapa yang memulai panggilan ini. Yang jelas Dirman lebih populer dengan sebutan ini. Atau bisa juga, banyak pelanggan memanggilnya dengan nama Wak Jorok karena setiap menggoreng nasi, Dirman selalu membiarkan nasi bertebaran di sekeliling penggorengan. Tempat berjualannya juga kurang bersih sebenarnya. Sampah-sampah kulit telur atau kulit timun kerap berserakan. Tapi anehnya, walaupun warungnya kurang bersih dan terlihat jorok, pembeli berduyun-duyun mampir di warung Dirman. Dan setiap hari dagangannya laku keras. Kenyataan ini memang sempat mengherankan. Namun, tidak ada yang berani menanyakan langsung pada Dirman karena khawatir membuatnya tersinggung. Cerita Wak Jafar. Seiring dengan perkembangan kehidupan Dirman, Wak Jafar juga melihat ada perubahan yang mencolok pada sahabatnya itu. Walaupun Dirman sudah menjadi pedagang yang sukses, tapi penampilan fisiknya tidak berubah. Saat berdagang, Dirman kerap berpakaian kumal dengan kaos oblong dan juga celana yang berwarna hitam. Entah apa maksud Dirman berpakaian seperti itu. Sampai pada suatu hari, Dirman menceritakan kepada Jafar mengapa dia kerap berpakaian kumal. Aku harus berpakaian kumal karena itulah syarat dari pesugihanku, Far. Siluman yang mendiami tubuhku berwujud makhluk tinggi besar. Tubuhnya berbulu dan sangat bau. Lidahnya senantiasa menjulur meneteskan air liur yang berbau amis. Nasi goreng yang sering kutebarkan di sekitar penggorengan juga merupakan permintaan makhluk itu. Dia akan memakan remah-remah nasi goreng itu. Dirman juga bercerita bahwa untuk menarik pelanggan sebelum menggelar dagangannya, semua bahan-bahan jualan itu harus dia kentuti, dibantu makhluk sesembahannya itu. Aroma udara kentut itu akan menyebar dan memanggil orang untuk antri membeli dagangannya. Mencuci beras untuk dimasak juga cukup 1 kali saja, karena diyakini membuat rasa nasinya lebih pulen dan enak. Dirman menceritakan hal ini dengan harapan Jafar mau mengikuti jejaknya bersekutu dengan siluman. Tapi untunglah, Wak Jafar tetap ada pendiriannya, bahwa bersekutu dengan iblis hanya akan membawa kesengsaraan. Neraka jahanam sudah menanti bila mati kelak. Nauzubillah. Terus terang saja, aku gak mikirin mati. Lagi pula siapa yang akan kenal aku di akhirat? Mumpung kita masih hidup, dimanfaatkan saja untuk mencari kekayaan. Kalau kita kaya, orang-orang juga akan hormat bukan kepada kita. Begitu dalih Dirman. Bertahun-tahun kemudian, keadaan keluarga Dirman semakin kaya. Namun kehidupan ekonomi anak-anaknya tergolong pas-pasan. Bahkan satu anak Dirman menderita penyakit gila karena keinginannya menjadi prajurit TNI tidak kesampaian. Entahlah, apakah ini akibat pesugihannya atau karena hukuman dari Allah. Di akhir hayat Dirman, warung nasi gorengnya yang terkenal itu kehilangan pamor bagi pelanggannya. Pertambahan umur telah membuat tenaga Dirman makin berkurang. Anak yang diharapkannya menjadi penerus usahanya sudah menjadi gila. Selain itu, berdirinya restoran siap saji di persimpangan dekat warung Dirman juga telah mematikan usaha nasi gorengnya. Pelanggan lebih memilih makan di warung siap saji itu. Memikirkan warung nasi gorengnya yang mati suri membuat kesehatan Dirman makin memburuk.
hingga dia terbaring lemah di tempat tidur dengan perut membusung dan nafas sesak. Keadaan Dirman yang tak kunjung sembuh itu membuat keluarganya kehabisan akal. Sahabatnya, Wak Jafar, menyarankan agar Dirman dibawa berobat ke orang pintar. Siang menjelang awal Ramadan itu, Pak Uwo, dukun terkenal dari Deli Tua, dibawa Wak Jafar untuk mengobati Dirman. Ketika melihat kondisi Dirman, Pak Uwo menghela nafas. Pak Uwo menghela nafas berat. Carikan saya daun kelor dan juga sirih bertumbuh urat sebanyak 10 lembar dan kain putih kira-kira setengah meter. Ambilkan air putih juga, taruh di baskom, pinta Pak Uwo. Pak Uwo lalu membaca doa-doa di hadapan Dirman. Setelah itu daun kelor dan daun sirih yang bertumbuh urat tersebut direndam pada air itu hingga malam hari. Tepat pada tengah malam, Pak Uwo memerciki daun kelor yang sudah direndam air doa-doa ke tubuh Wak Dirman, terutama ke perutnya yang membusung. Pusar Wak Dirman dan saluran pembuangan anus ditutup daun sirih bertemu urat tersebut. Aneh sekali, seperti ada kekuatan gaib yang menggerakkan perpusaran angin di tubuh Wak Dirman. Tak lama kemudian, Wak Dirman merasa perutnya mulas. Setelah itu dia buang angin dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Bau sekali. Melihat Wak Dirman buang angin, Pak Uwo meminta kain putih. Lalu Pak Uwo memeringkan tubuh Wak Dirman. Kain putih itu pun dibalutkan ke tangan Pak Uwo sambil membaca doa-doa. Pak Uwo seperti mengambil sesuatu dari anus Pak Dirman. Semua mata sanak saudara tertuju pada tangan Pak Uwo, karena Pak Uwo seperti bertarung dengan kekuatan yang tidak terlihat. Setelah menghabiskan tenaga yang cukup banyak, Pak Uwo berhasil mengambil sebuah benda dari anus Wak Dirman dan membungkusnya dengan kain putih. Pak Uwo, apa kami bisa melihat benda yang Bapak ambil barusan dari anus suami saya? Tanya Wak Ati, istri Wak Dirman. Kalau memang ibu tidak keberatan, saya akan perlihatkan. Tapi setelah itu, benda ini harus dibuang ke laut, biar tidak disalahgunakan oleh orang lain ya Bu. Jelas Pak Uwo. Setelah membaca doa-doa, Pak Uwo membuka telapak tangannya yang terbungkus oleh kain putih. Saat dibentangkan, terdapat sebuah benda dari logam berwarna kuning. Bentuknya seperti kapsul besar, tapi memancarkan sinar berwarna keemasan. Ternyata masih ada orang yang memakai susuk peluru emas. Susuk ini sering digunakan oleh pedagang dari Pulau Jawa. Jelas Pak Uwo. Sesudah itu, Wak Dirman diminta dibawa ke kamar mandi. Belum sampai kamar mandi, Wak Dirman sudah mengeluarkan kotoran yang sangat banyak dan berwarna kehitam-hitaman, serta bau yang menyengat hidung. Usai buang air besar, Wak Dirman dimandikan Pak Uwo dengan dibantu anak dan kerabatnya. Lalu dibaringkan di ruang tengah. Ditunggui juga oleh sanak keluarganya. Pak Uwo sendiri melakukan ritual melarung susuk peluru emas itu ke laut yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Wak Dirman. Keesokan harinya, pada saat hari pertama puasa, terdengar berita tentang kematian Wak Dirman. Para tetangga, kerabat maupun pelanggan Wak Dirman turut melayat dan mengantarkannya hingga ke pekuburan. Menurut berita yang tersiar, 3 bulan kemudian, rumah Wak Dirman yang megah itu musnah dilalap api. Tak ada satupun barang yang dapat diselamatkan. Bahkan mobil yang terparkir di garasi juga ikut musnah tanpa meninggalkan bekas. Memang tidak ada korban jiwa di sana. Karena malam kejadian, Wak Ati sedang berada di rumah anaknya. Hasil penyelidikan menyatakan kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Entahlah, apakah memang begitu adanya atau karena ada kekuatan lain. Oke juragan, sampai jumpa lagi di